Halo, kami dari 12 IPS 5 akan menjelaskan sedikit tentang konflik di Amerika Latin dan Afrika Selatan. Perkenalkan, saya Putri Clara. Perkenalkan, saya Caca Agatha. Perkenalkan, saya Muhammad Yamani. Selamat menyaksikan. Konflik Kuba terjadi pada tanggal 14 sampai 28 Oktober 1962. Meski hanya 13 hari, peristiwa ini hampir memicu adanya perang nuklir. Jadi, penyebab terjadinya konflik Kuba pada tahun 1962 ini adalah adanya perang dingin antara Amerika Serikat yang dipimpin oleh John F. Kennedy dengan Uni Soviet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Nikita Khrushchev. Konflik Kuba ini terjadi setelah terungkap bahwa Amerika Serikat telah ikut mendukung serangan ke Teluk Babi atau yang biasa disebut invasi Teluk Babi. Namun, serangan itu berhasil digagalkan oleh Fidel Castro, yaitu pemimpin Teluk Babi. Walaupun gagal, usaha John F. Kennedy untuk menjatuhkan pemerintahan Fidel Castro masih berlanjut. Nah, pada tanggal 30 November 1961, setelah terjadinya invasi Teluk Babi, John F. Kennedy mulai merencanakan operasi Mongose yang dipimpin oleh Jenderal Angkatan Udara Amerika Serikat Edward Lansdale. Karena Fidel Castro menerapkan sistem komunis dan mendekatkan negaranya ke Uni Soviet. Nah, kalian pasti tahu kan kenapa perang dingin itu terjadi? Ya karena perbedaan ideologi antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Nah, setelah itu, Uni Soviet mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Nah, jadi pada bulan September 1962, Nikita Khrushchev, yaitu Perdana Menteri Uni Soviet, mengatakan kepada John F. Kennedy, apabila Amerika Serikat melakukan serangan lagi terhadap Kuba, maka akan dianggap sebagai tindakan perang. Tak lama kemudian, Uni Soviet mulai menempatkan pasukan militer Uni Soviet di Kuba dan juga rudal nuklir. Nah, kemudian pada tanggal 14 Oktober 1962, pesawat mata-mata U-2 Amerika Serikat memotret sejumlah rudal balistik di Kuba yang sedang dibangun. Nah, Amerika yang mengetahui hal tersebut pun mulai membentuk pasukan militer di Florida yang siap menyerang Kuba apabila diperlukan. Pada tanggal 22 Oktober 1962, dalam pidato televisi, John F. Kennedy memberitahukan publik Amerika Serikat tentang keputusannya dalam memblokade Kuba dengan Angkatan Laut Amerika Serikat. Tak hanya itu, John F. Kennedy juga menuntut Uni Soviet untuk menarik rudal-rudalnya atau Amerika Serikat akan menyerang Kuba. Lalu, pada tanggal 23 Oktober 1962, Khrushchev menyatakan bahwa dia menolak permintaan John F. Kennedy untuk menarik rudal-rudalnya. Di saat yang bersamaan, kapal-kapal Amerika Serikat sudah bergerak maju menuju perairan sekitar Kuba. Di lain sisi, kapal selam Uni Soviet pun juga bergerak menuju Kuba. Nah, selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 1962, Khrushchev pun marah dan menuduh John F. Kennedy mengancam Uni Soviet. Nah, pada tanggal 27 Oktober 1962, Mayor Rudolph Anderson, yaitu pilot U-2 Amerika Serikat, ditembak jatuh dan dibunuh di atas Kuba. Tapi John F. Kennedy menyimpulkan bahwa Khrushchev tidak mungkin memberikan perintah untuk menembak jatuh pesawat Rudolph Anderson. Nah, di malam harinya, Jaksa Agung Amerika Serikat Robert Kennedy bertemu dengan Duta Besar Uni Soviet Anatoly Dobrynin untuk membahas konflik Kuba ini. Hasil pertemuan tersebut pun menemui titik terang. Pada tanggal 28 Oktober 1962, konflik Kuba pun berakhir setelah Khrushchev menulis surat untuk John F. Kennedy yang menyatakan setuju untuk menarik rudal miliknya. Namun dengan syarat Amerika Serikat tidak akan menyerang Kuba dan Uni Soviet berjanji menarik rudalnya dari Turki. Nah, akhirnya Presiden John F. Kennedy pun menyetujui perjanjian tersebut dan merespon dengan damai. Dampak
dari konflik Kuba yaitu embargo ekonomi, yang berarti pelarangan kegiatan perniagaan maupun perdagangan terhadap suatu negara. Nah, Amerika Serikat memulai kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengisolasi Kuba, seperti mencegah arus informasi, perjalanan, hingga perdagangan dengan Kuba. Alasan diberlakukannya embargo ekonomi terhadap Kuba yaitu karena Kuba menasionalisasikan seluruh aset milik Amerika Serikat. Nah, kaitannya adalah semenjak berakhirnya konflik Kuba, embargo ekonomi terhadap Kuba semakin diperketat di bawah pemerintahan Presiden John F. Kennedy. Hal tersebut pun berimbas terhadap menurunnya pasokan makanan dan obat-obatan yang sebelumnya disuplai dari Amerika Serikat. Tidak hanya itu, kegiatan ekspor gula Kuba pun ikut terhambat dan terjadi penurunan angka. Bahkan, perjalanan warga negara dari Amerika Serikat ke Kuba maupun sebaliknya ikut dibatasi dan diperketat. Pada tanggal 17 Desember 2014, Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan Presiden Kuba Raul Castro mengumumkan proses perbaikan hubungan diplomatik antara Kuba dan Amerika Serikat yang dinamai dengan pencairan Kuba. Negosiasi ini dilakukan secara rahasia di Kanada dan Vatikan selama sebulan, dan dengan bantuan Paus Fransiskus, perjanjian ini menghasilkan pencabutan larangan berpergian warga Amerika Serikat ke Kuba, pengurangan pembatasan terhadap remintasi, Bank Amerika Serikat dapat beroperasi di Kuba, dan pendirian Kedutaan Besar Amerika Serikat di Havana, yang telah ditutup setelah Kuba bersekutu dengan Uni Soviet pada tahun 1961. Di era kepresidenan Barack Obama, sanksi itu dilonggarkan. Namun saat Donald Trump memimpin, sanksi tersebut diterapkan kembali dan berlanjut di era Biden. Dalam konferensi pers 15 Juli 2021, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut Kuba negara yang gagal di tengah gelombang protes anti pemerintah negara komunis itu. Dalam kesempatan itu, Biden juga menyebut komunis sebagai sistem yang gagal bahkan secara universal. Nah, ribuan warga Kuba turun ke jalan menuntut kebebasan sipil, krisis ekonomi, dan penanganan pandemi oleh pemerintah. Mereka menuntut Presiden Kuba, Miguel Diaz-Canel, untuk mundur. Aksi tersebut menjadi kerusuhan terbesar sejak 1994. Imbas protes yang meluas, pemerintah Kuba mencabut akses internet. Situs NetBlocks menunjukkan bahwa Facebook, WhatsApp, Instagram, dan beberapa server Telegram mengalami gangguan. Diaz-Canel menuding Amerika Serikat terlibat dalam protes massal tersebut. Melalui kampanye di media sosial, banyak orang terprovokasi sehingga ikut turun ke jalan. Pemerintah juga menuduh adanya tentara bayaran. Di samping itu, Diaz-Canel juga menyalahkan Amerika Serikat atas kondisi ekonomi yang menimpa negara pimpinannya. Pasalnya, Washington telah memberlakukan sanksi kembali terhadap Kuba, diantaranya pembatasan perjalanan dan embargo perdagangan. Perang Malvinas berawal dari klaim Argentina terhadap wilayah Falkland. Klaim yang dilakukan Argentina terhadap wilayah tersebut didasarkan pada kedekatan geografis dan budaya. Argentina menganggap bahwa Kepulauan Falkland adalah bekas wilayah Spanyol yang gagal dinasionalisasi pada tahun 1916. Di sisi lain, Inggris ingin mempertahankan pengaruh kekuasaan di Kepulauan Falkland karena dulunya mereka pernah menjajah di wilayah tersebut. Perang Falkland berawal dari upaya aneksasi Argentina terhadap Pulau Falkland. Pada 19 Maret 1982, militer Argentina menyatakan perang terhadap Inggris di Kepulauan Falkland. Inggris mengerahkan kekuatan laut dan udara dalam jumlah yang besar untuk kembali menguasai Falkland. Sebenarnya Argentina beranggapan bahwa Inggris tidak serius atau hanya menggertak mereka. Apakah mereka niat mengirim pasukan ekspedisi jauh-jauh dari Inggris ke Argentina hanya untuk menguasai Pulau Falkland jika militer dari Argentina berhasil menguasainya?
Saat itu pernah juga Argentina sempat menang melawan Inggris dan berhasil menguasai Pulau Georgia Selatan, dan 10.000 pasukan Argentina telah menduduki Pulau Falkland. Tetapi pada akhirnya Argentina berhasil dikalahkan oleh Inggris. Adanya perbedaan pada satuan antar angkatan. Inggris yang memiliki sejarah panjang tentu sangat diuntungkan karena hubungan antar satuan militer jauh lebih harmonis, memungkinkan mereka berkolaborasi dengan sangat baik. Sebaliknya, Argentina dipenuhi dengan persaingan antar pasukan darat, pasukan laut, dan pasukan udara. Dampak dari terjadinya Perang Malvinas yang pertama memburuknya hubungan bilateral antara Argentina dan Inggris pada tahun 1982 hingga 1989. Yang kedua, inflasi Argentina meningkat 200% dan semakin memperburuk krisis ekonomi Argentina. Dan yang terakhir, utang luar negeri Argentina semakin membengkak karena menutup biaya kerugian Perang Falkland. Pada tahun 2016, Perdana Menteri Inggris David Cameron dan Presiden Argentina Mauricio Macri mengadakan pertemuan di mana mereka sepakat untuk memulai tahap baru dialog persahabatan antara kedua negara dan menegaskan kembali hubungan kuat kedua negara secara historis. Argentina dan Inggris pun bergabung juga dalam organisasi G20, di mana hal tersebut menunjukkan kedua negara saat ini sudah baik-baik saja. Wilayah Afrika Selatan sejak tahun 1652 dikuasai oleh orang-orang Boer bangsa Belanda. Pada tahun 1859 sampai 1902 terjadi perang Boer antara bangsa Boer dengan Inggris yang ingin membangun kekuasaannya. Perang ini dimenangkan oleh Inggris yang kemudian mendirikan koloni di Namibia dan Cape Town. Sementara orang-orang Boer bersatu mendirikan kekuasaannya di Pretoria dan Johannesburg. Sejak pendirian kekuasaan ini, orang Boer mendirikan pemerintahan minoritas kulit putih, mendiskriminasi orang kulit hitam, orang Asia, dan orang kulit berwarna lainnya. Penyebutan apartheid sendiri baru muncul setelah pada tahun 1948, National Party yang dipimpin oleh Daniel Francois Malan melegalkan segregasi ini dan membentuk supremasi kulit putih. Kebijakan rasis ini ditujukan agar orang-orang Boer tetap bisa menguasai wilayah dan kekayaan Afrika. Konflik itu terjadi dimulai sekitar tahun 1948 dan berakhir pada tahun 1993 yang terjadi hampir selama 45 tahun. Penerapan politik apartheid menyebabkan ketidakadilan bagi warga kulit hitam di Afrika Selatan di segala bidang. Mereka tidak mendapatkan hak-hak politik sebagai warga negara. Politik apartheid menekan suara orang-orang kulit hitam dengan mencabut hak pilih mereka untuk memilih pemimpin. Mereka juga menerima ketidakadilan dalam masalah hak tinggal. Orang kulit hitam pun tidak mendapatkan kesetaraan dalam hal pekerjaan, di mana mereka tidak dapat menduduki posisi penting karena adanya dominasi kulit putih yang mengisi posisi-posisi strategis dan bekerja dengan upah yang murah pada usaha-usaha yang dijalankan oleh orang kulit putih, yang akhirnya membuat warga kulit hitam menimbulkan perlawanan terhadap politik apartheid dari para tokoh Afrika Selatan yang tergabung dalam African National Congress atau yang disingkat dengan ANC. Melalui perjuangan Nelson Mandela dalam menegakkan kekuasaan tanpa adanya rasialisme dan menghapus apartheid yang akhirnya berhasil mewujudkan kesetaraan bagi rakyat Afrika Selatan. Dengan penghapusan politik apartheid, bangsa kulit hitam bebas merdeka untuk membuat keputusan-keputusan sendiri bagi dirinya. Tidak diperintah warga kulit putih menjalani kehidupan keluarga yang merdeka dan memiliki hak untuk belajar membaca dan menulis. Dan juga bangsa kulit hitam dan kulit putih dapat sama-sama memiliki kesempatan untuk menduduki berbagai jabatan penting, sama-sama dihargai dan diterima sebagai makhluk yang bermartabat.